oleh para malaikat, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali sering saya sampaikan bahwa seorang pemimpin akan diminta tanggung jawaban yang berakhir nanti. Kalau dunia pasti bisa kita ngeles. Kalau dunia udah pasti kita bisa punya alasan banyak. Tapi di akhirat nanti tidaklah alasan itu menjadi perlindungan buat kita. Karena semua nanti akan bersaksi di akhir nanti, tangan menjadi saksi, mata jadi saksi, kaki jadi saksi. Kembali kita pun harus mensiasatinya. Harus kalau bahasa Progo ya bahasa kampung kita kudu banyak akalnya jadi pemimpin. Kira-kira agak berat dikit samperin, kalau ini ajak ngobrol, ajak ngopi dulu, gimana ceritanya? Apa repot atau bagaimana? Gitu. Apakah mungkin ada yang cocok dengan pengurus masjid? Maka Islam ngajarin tabayun. Nah kembali, kitanya dulu dari kita dulu. Syiarkan sebanyak mungkin. Gebiarkan masjid dengan kegiatan-kegiatan kebaikan. Kita ngajak. Taklim, umumin di speaker, umumin di grup-grup semua. Kemudian ajak tetangga kiri kanan. Pak, masjidlah kita ngaji gitu. Terserah dia mau ikut, muka gak urusan dia. Kita tugasnya untuk mengajak. Tugas kita untuk ngajak. Ini Qurannya jelasin, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita harus saling sehat menasihati. Kemudian bersabarlah. Dan bersabar. Udah dikasih tahu udah bersabar. Kalau nggak datang juga gugur kewajiban kita. Dan sampai di yaumil akhir nanti, tadi disampaikan oleh khotib siang tadi, kita termasuk salah satu orang yang rugi. Kenapa orang yang rugi? Nanti di yaumil akhir nanti, di saat kita masuk surga, mohon maaf seorang pemimpin masuk surga, tiba-tiba yang di bawahnya ada masuk neraka. Protes dia. Ya Allah, saya nggak reda, saya nggak ridho dia masuk surga. Kenapa? Kalau ada kebaikan nggak pernah ngajak saya. Tuh, hati-hati tuh. Berarti bisa jawab sebagai pemimpin. Saya tanggung jawab sebagai pemimpin itu berat banget. Makanya para sahabat Rasulullah di saat diberikan semua amanah menjadi pemimpin, ucap yang pertama adalah astagfirullah. Dia selalu taubat kepada Allah, minta ampun sama Allah. Nah kembali jamaah Allah untuk melengkapi taklim kita pada malam hari ini sesuai dengan janji saya, kalau saya datang saya bacain kitab Nasul Ibad. Jadi sekarang kita ada pembahasan masih tetap di dua nasihat, sekarang di pasal 2 ataupun di hadis yang kedua. Sengaja saya download pakai HP karena khawatir kalau kita perujukannya harus jelas. Jadi aja sampai cuma seingatnya doang. Akhirnya apa? Ada beberapa bab yang terlewat. Itu bahaya banget. Rujukannya harus jelas. Di sini Rasulullah SAW bersabda pada para sahabatnya, "Alaikum bimajalis." Hendaklah kalian semua berkumpul, kata Rasulullah. Alaikum semua bimajalis tuh ngumpul bareng atau dekat. Hendaklah kalian kumpul atau dekat dengan siapa? Kata Rasulullah SAW, bimajlisul ulama, dengan para ulama. Siapakah ulama? Ulama adalah orang yang dia berbuat amal soleh, orang-orang yang alim, yang dia selalukan kebaikan-kebaikan, yang mengajak kita pada kebaikan, yang mengajak kita kepada keburukan-keburukan. Kata Rasulullah, berkumpullah dengan mereka, dengan para ulama. Buat apa? Buat ingetin kita. Karena apa? Dengan kumpul dengan ulama ada beberapa banyak keuntungan sekali yang dapat kita raih. Salah satunya adalah di saat kita ragu akan menjadi yakin. Di saat kita riya menjadi bersyukur. Di saat kita menjadi pemarah menjadi penyabar. Karena apa? Dekat dengan ulama. Banyak nasihat yang diberikan kepada kita. Maka Rasulullah dekatlah dengan ulama. Kemudian juga Rasulullah melanjutkan dalam hadisnya di dalam kitab Nasul Ibad ini, setelah kita dekat ulama, maka dekat juga dengan para hukama. Rasulullah mengatakan wastamil, wastima itu mendengarkan dan dengarkan, wastima dan dengarkan kalamah hukama, perkataan para hukama.
Hukama siapa? Hukama itu adalah yang dia mengerti hukum Islam, yang ahli fikih. Bagaimana contoh tadi Ustaz dikatakan ada hukum-hukumnya, bagaimana hukum kita di masjid, bagaimana hukum bacaan Quran. Ini para hukama. Maka kata Rasulullah, kita diwajibkan nih berkumpul dengan ulama, dengan para hukama, dan dengarkan perkataan para hukama. Fa Allah Ta'ala yuhyil qalbu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan qalbu, telah menghidupkan hati dari para ulama, dari para hukama. Allah hidupkan di hati-hati mereka. Dengan apa? Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Hukama al-hikmah, yang dia kalau zikir, dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang menjalankan syariatnya dengan baik, dia menjaga dirinya dengan baik, dia selalu berjauh-jauh dengan yang maksiat-maksiat, dengan yang tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hatinya hidup, qalbunya hidup untuk para ulama dan para hukama ini. Kalau maita bin nuril hikmah, hidupnya dengan hikmah, dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama, para hukama ini Allah hidupkan hatinya dengan hikmah, ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda mungkin dengan kita. Kalau saya bukan ulama, saya bukan hukama. Kalau saya mah ya masih rakyat biasa, sama kayak bapak. Makanya saya senang kalau datang kemari ada Ustaz Midin, ngobrol dengan beliau, belajar dengan beliau, mengambil kebaikan-kebaikan dari beliau, dan coba menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kita cuma belajar doang, ngamalinnya kagak. Padahal sesungguhnya ilmu itu wajib diamalkan. Ilmu itu diamalkan, bukan dihafal doang, tapi praktekkan. Walaupun hanya sedikit. Coba praktekkan sedikit-sedikit. Kama yuhi Allah maitata bima'i matar. Jadi sebagaimana Allah menumbuhkan pepohonan di tanah yang gersang dengan air hujan, itu hatinya para ulama, para hukama seperti itu. Dengan ilmu hikmahnya Allah SWT diibaratkan menumbuhkan pepohonan di tanah yang gersang dengan hujan. Maka wajib buat kita dekat-dekat dengan ulama, wajib buat kita dekat-dekat dengan para hukama. Cuma masalah utamanya adalah sekarang ulamanya yang bagaimana dulu? Ulamanya bagaimana dulu? Karena sekarang ini banyak ulama-ulama syuk, banyak ulama-ulama yang mementingkan daripada dunianya dibandingkan dengan akhiratnya. Bahkan kita sama-sama tahu ini kalau undang ulama, kalau bayarnya cuma 100.000, romannya kagak datang gitu. Kita buat tablik akbar gitu misalnya ini. Berapa ini agar budgetnya 100.000. Walaupun dia nggak pernah minta, coba kita undang sekali, dia pasti datang. Disangkanya gede, pas kita kasih 100.000 atau 50.000, kita undang lagi, romannya minggir tuh romannya. Banyak seperti itu. Ulama bagaimana? Kata Rasulullah SAW, melanjutkan dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin, bahwa hindari ulama yang ulama su. Pertama ada ulama yang dofil, ulama yang dia lupa diri, lupa bahwa dia adalah penyampai kebaikan, bukan ngambil kebaikan. Kadang orang sekarang ini menyampaikan kebaikan, pulangnya kudu diteng-tengin, kudu dikasih duit segala macam. Baik seperti itu, walaupun mereka berasumsi mondok bayar Ustaz mahal, iya. Jadi kembali saya pegang dengan sebuah hadis bahwa kata Rasulullah ataupun dalam sebuah nukilan nasihat, saya mendengar ini dari Syekh, saya lupa tuh. Salah satu pembahasannya dan pernah saya sampaikan di tempat ini bahwa dia melahir nanti yang bakal masuk neraka duluan sebelum iblis, sebelum Fir'aun, sebelum Haman adalah dia orang yang berilmu.
Yang pasti ilmunya, ilmu agama untuk dunia doang yang dikejar. Kemana-mana dia ngaji segala macam, lingkungan boro-boro dia ngaji, ada di rumah juga diem di rumah gitu. Mudah-mudahan kita terhindar kayak begitu. Banyak sekali seperti itu. Nah kembali Rasulullah menekankan bagi kita semua, maka dekat-dekatlah kalian dengan para ulama, dengan para ulama, untuk dapat menuntun kalian semua dalam kebaikan. Ambillah ilmu dari para ulama-ulama, dari para hukama, yang hati terpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang jarang kita ketemu ulama-ulama yang seperti ini, tapi insya Allah ada. Insya Allah ada para ulama seperti ini, insya Allah ada. Tinggal kita ya, berusaha belajar, berusaha kumpul dengan orang-orang baik. Semoga dengan kumpul dengan orang baik, ini semua akan membawa kita pada kebaikan. Karena kembali baik, ada peribahasa yang mengatakan peribahasa kampung ya. Kalau dulu kita seminar sama orang tua kita, lu kalau ngumpul sama tukang minyak, lu kebun minyak, katanya. Ngumpul sama tukang minyak wangi, kebun minyak wangi. Nah, kalau kumpulnya sama ulama, insya Allah kebagian ilmunya tuh, minimal kebagian berkahnya daripada ilmu ulama tersebut. Nah, para sahabat semua yang dirahmati Allah SWT, dijadikan tempat ini berkumpul kita dengan ulama para ulama. Alhamdulillah di lingkungan kita ada guru kita, ada Ustaz bin Ibrahim yang selalu membimbing kita. Deketin beliau, cuma jangan deketin doang, perhatikan juga beliaunya. Beliau tuh nggak bakal minta, cuma kita yang kudu ngerti. Penuhi hajat-hajat beliau, bantu hajat-hajat beliau. Yang namanya orang tua, yang namanya guru, mohon maaf, nggak mungkin guru atau orang tua minta ke murid, minta ke anak. Kayaknya jarang-jarang banget dah orang tua minta ke anak atau guru minta ke muridnya. Yang jadi masalah adalah anak dan muridnya ini harus ngerti ini. Ya mohon maaf, misalkan ada guru kita Ustaz bin Ibrahim, udah kalau beliau ada siapin ke apaan kek gitu, nggak usah diminta gitu, nggak mungkin beliau bakal minta, nggak bakalan, tapi kitanya punya rasa gitu harusnya. Bahkan dalam sebuah kitab ada pembahasan bagaimana ulama itu bisa istiqomah dalam dakwahnya, maka penuhi itu kebutuhannya. Mereka punya rezeki, misalkan Ustaz Binin rumahnya pendek, hampir rehat rame-rame. Buat apa? Beliau istiqomah di masjid, beliau istiqomah membimbing kita. Jadi nggak mikirin dunia gitu. Kadang-kadang mentang-mentang beliau nggak pernah minta, siapa ini pertemuan, beli anggurin baik gitu. Kitanya yang punya rezeki lebih, berpikirlah gitu. Dan sedekah ya salah satu yang terbaik adalah orang tua. Sedekah terbaik orang tua. Ya guru adalah orang tua kita. Ada rezeki, sedekah, niatin dalam hati tapi jangan ungkapin. Misalnya ngasih Ustaz, sini Ustaz apa? Saya mau sedekah sama Ustaz. Ya Allah, jangan begitu juga kali. Itu mah terlalu ini banget, itu parah kalau. Nah, niatin dalam hati, niatin dalam hati. Alhamdulillah dari sini. Ya. Nah kembali jamaah Allah, ayo jadikan masjid kita tempat kumpul kebaikan. Masjid kita tempat kumpul kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita berharap, kembali kata Rasulullah, bahwa kalau kita meninggal itu bagaimana dengan yang kita cintai. Kalau kita cinta di masjid, insya Allah dia berakhir nanti kita akan ini di masjid, tahu jalan dengan Allah kita dia berakhir nanti. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terhadap WA dari, kebetulan malam ini saya membagikan bantuan kepada 5 tempat, jadi agak banyak pesan.